teman-teman jurnalis pers dan juga teman-teman mahasiswa. Kita sambut narasumber kita yang pertama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Bambang Haryanto. Silakan Pak Haryanto bergabung bersama kita. Yang kedua, kita juga mengundang Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, Bapak Dr. Supadana SKMH. Silakan Pak Dekan mewakili kita semua. Dan teman-teman pers, kita juga mengundang Persatuan Wartawan Republik Indonesia PWI Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini Sekretaris PWI Bapak Temu Sutrisno. Masih silakan Pak. Bagaimana peran-peran yang dapat dimainkan oleh publik, mahasiswa dan pers untuk bersama-sama mencegah korupsi. Dan itu kita tindak lanjuti di dialog pagi hari ini. Topik yang akan kita bahas yakni peran serta mahasiswa, masyarakat dan pers dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pak Kajati tadi di sambutan awal sudah memberikan banyak hal berkaitan dengan bagaimana pers dan mahasiswa memainkan perannya. Sebetulnya itu pertanyaan-pertanyaan moderator di awal Pak Kajati. Tapi karena Pak Kajati sudah mengulas itu di awal, kita minta penguatan lagi. Dan siaran ini bisa didengarkan di FM 90,8 MHz, didengarkan dan disaksikan di YouTube RRI Palu serta RRI Net dan RRI Digital. Jadi pendengar yang berada di rumah bisa memainkan perannya dengan bertanya, atau juga live chat bisa dimainkan posisi strategisnya dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Mohon izin Pak Kajati bisa beri penguatan buat kita semua yang ada di sini dan juga masyarakat yang mendengarkan siaran langsung talkshow pagi hari ini. Silakan Pak Kajati. Sebetulnya sistemnya sudah cukup, tapi
kemudian itu korupsi muncul lagi. Justice kolaborator, apakah ada sistem justice kolaborator yang melindungi pelapor itu? Silakan. Terima kasih. Ini provokasi. Seperti yang dari sini tadi begitu juga. Belum dipanggil ya? Masih proses. Dan dinamik banyak akan semenjak tahun 2024 ini sudah apa nama jawabannya? dari Jovi dulu tadi, namanya Jovi. Ya, kita tidak anti kritik, tapi kritik itu yang membangun, yang menuju ke arah kebaikan kita. Tapi kalau Jovi itu sebagai anak junior terlalu kebablasan. Tapi so begitu. Karena menjelek-jelekan institusi. Ya. Silahkan kritik kejaksaan itu untuk membangun, tapi itu malah menjelek-jelekan kejaksaan. Makanya senior-senior pada marah. Ya, kalau Jovi itu juga dulu dari sini itu. TU-nya di Tojo Diwakai. Kemudian setelah jaksa dipindahkan ke Sumut. Nah, itu banyak membuat berita-berita viral yang tidak menguntungkan institusi, tapi lebih ke arah yang negatif institusi. Dari itu tidak akan tegas, saya dilanggar karena dia final boleh silakan, tapi yang positif lebih ke arah menjaga institusi. Sampai dulu ada kejaksaan sekali ada yang kejaksaan tentang budaya. Tadi basic Justice kolaborator kalau melapor lalu kemudian ada takdir jawaban untuk tantangan mengungkap kasus-kasus korupsi. Justice kolaborator dan aturan yang sudah ada itu juga. Jadi tidak usah takut-takut untuk melaporkan. Semua laporan kita terima, tapi perlu kita kaji, kita diskusikan mana yang bisa dinaikkan perkara, mana yang tidak. Ya, semua perkara kita terima, semua aduan kita terima, tapi tidak semuanya bisa menuruti kehendak pelapor. Ya, dalam artian kita perlu kaji, kita tahu kira-kira unsurnya masuk kan? Kalau unsurnya masuk, kita ingatkan pasti kita tidak lanjut. Kita juga masih proses KRTH ini karena selama tahun 2024 ini di Kejati Sultan sudah ada 56 perkara 56 perkara tuntutan 63 dari kejaksaan 41 dan dari kepolisian 22 institusi 57 dan berhasil melakukan penyelamatan kerugian keuangan negara sebesar 8 miliar dan kita kembalikan. Hari ini terkait berbarengan dengan hari anti korupsi dunia, kita menetapkan dua tersangka, yaitu dalam hal YouTube ku sudah on. di daerah Tojo ya. Channel mana?
BHI official. Dari rekan-rekan silakan. Dari Pak Spitsus ada tambahan? Oke, silakan Pak. Tapi penegasan dari Pak Kajati bahwa pengungkapan kasus mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan itu harus memenuhi unsur-unsur seperti apa itu Pak? Iya. Oke. Oke, ini untuk menjawab pertanyaan teman-teman wartawan gitu ya. Ya, saya baru dengar masjid yang di mana ini? Masjid KPU. Ya, nanti biar khusus ya. Nah, itu ada DPRD provinsi. Nanti kita lihat dulu transaksi. Siap. Ya. Ada tambahan? Bu Asma silakan. Silakan Bu Asma. Boleh, Pak Moderator? Siap. Baik, terima kasih. Mungkin cuma menambahkan sedikit dari apa yang disampaikan oleh Pak Kajati mengenai penetapan 2 orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan paket pekerjaan, pengelolaan dan pengembangan sistem air limba pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai tahun anggaran 2021. Jadi terhadap 2 orang tersangka ini itu bersama dengan hari anti korupsi sebelumnya kita telah tetapkan 2 tersangka yang masing-masing inisial AM selaku PPDK dan juga inisial BP selaku penyedia barang. Itu berdasarkan surat penetapan tersangka dari Bapak Kajati Sulawesi Tengah tanggal 9 Desember 2024. Perkara ini dengan nilai kerugian yang telah dilakukan perhitungan oleh auditor yakni sebesar kurang lebih 1,6 M dari keseluruhan anggaran sebesar 9 miliar. Kemudian terkait tadi dengan ada beberapa perkara juga telah ditangani langsung oleh Bapak Kajati yang lain terkait dengan RTK maupun juga pembangunan masjid. Insya Allah kita akan tindak lanjuti sesuai dengan perintah pimpinan. Kemudian mengenai tadi ada yang mempertanyakan perkara jual beli jabatan ya Bapak. Memang beberapa waktu yang lalu perkara ini sempat ditangani oleh Kejaksaan Tinggi, tetapi kemudian itu telah melalui gelar dan ekspos perkara beserta pimpinan dan juga tim penyelidik pada waktu itu untuk sementara perkaranya dihukum karena kita belum memperoleh alat bukti yang memadai atau yang cukup untuk dapat ditindakkan penyelidikan. Namun seperti biasa bahwa penyelidikan ini itu bukan harga mati. Apabila ternyata kemudian ada bukti-bukti yang bisa diperoleh baik mungkin dari teman-teman wartawan ataupun karena masyarakat yang lain, pastinya akan ditindaklanjuti dan dapat dijual kembali. Mungkin apa masih ada? Oke, jadi penegasan Ibu Hasma bahwa pengusutan kasus itu punya alat pembuktiannya begini, tidak serta-merta. Waktu kita tidak sasib, nanti di studio akan lanjut dengan talkshow berikutnya. Tapi kita ke tes dan juga Pak Dekan. Pak Teguh tadi teman-teman mahasiswa menanyakan mungkin ada tertarik gabung di dunia jurnalistik. Apa sebenarnya tantangan ketika mencari pemberitaan, pengungkapan kasus? Tidak, ini kan teman-teman dikritik sama teman-teman mahasiswa. Apa tadi istilah? Berita terlalu apa? Romantisasi berita. Pak Heru ini biasa. Romantisasi berita Pak. Benarkah ada romantisasi berita? Bang Teguh. Ya, oke. Ada beberapa saya kira dari mahasiswa tadi mengenai tapi yang satu soal teorinya Lawrence Richman nanti Pak Prof yang jawab ya. Mahasiswanya beliau. Ya. Bagaimana kemudian berita korupsi itu harus akurat? Tadi ditanyakan ya dari yang perempuan. Pers itu sekedar diketahui bahwa kerja-kerjanya sebetulnya sangat ilmiah, sangat ilmiah. Kerja intelektual sebetulnya pers. Kenapa? Karena standar yang digunakan juga standar ilmiah. Apa itu? Pers itu harus disiplin verifikasi. Jadi tidak mungkin seorang wartawan profesional itu mengeluarkan berita yang belum terverifikasi. Bagaimana cara memverifikasinya? Melakukan validasi data dan informasi
kemudian dengan berita-berita korupsi tantangannya biasanya, karena kasus korupsi ini tidak semua orang bisa membuka kecuali yang sudah dibuka oleh aparat penegak hukum. Nah, salah satu caranya adalah melakukan investigasi seperti yang dilakukan oleh teman-teman tadi. Banyak yang hadir di sini adalah orang-orang yang terbiasa melakukan investigasi terhadap sebuah isu, terhadap sebuah kasus, dan itu bisa menjadi sebuah informasi permulaan sebetulnya untuk kejaksaan tanpa harus dilaporkan oleh wartawan. Jadi kalau Pak Rizky tadi melapor, ya nanti jangan sampai terkesan di sana wartawan yang dipanggil, padahal dia melapor bukan sebagai subjek hukum, sebagai wartawan, tetapi sebagai warga masyarakat yang mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi. Ya, ada sebuah peristiwa hukum itu. Karena ini masih ada sebuah pemikiran di teman-teman wartawan itu kalau memberitakan jangan dipanggil-panggil. Ya padahal kita sama kedudukannya di depan hukum. Ya cukup sebetulnya kalau saya hadir dipanggil, baru saya sampaikan ya sudah itu berita saya. Itu adalah sebuah informasi permulaan bagi aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti atau tidak. Gitu ya. Karena yang bisa menyatakan bahwa wartawan itu melanggar kode etik atau melanggar aturan lainnya harus dengan konsultasi dan koordinasi ke Dewan Pers dulu. Nah, jadi tantangannya itu adik mahasiswa tadi agak sulit kita menemukan data-data kalau hanya dengan cara biasa-biasa saja. Makanya salah satunya adalah dengan melakukan reportase investigasi atau in-depth reportase. Ya, bagaimana mendalami sebuah kasus, ya, atau mengungkap sebuah kasus. Itu yang terpenting. Adakah romantisme terhadap pemberitaan? Ya, saya kira soal romantisme itu saya kira cuma ada di percintaan, bukan ada di pemerintahan. Ya, ini istilah menarik menurut saya. Ada romantisme, tetapi memang kadang-kadang harus kita akui ada satu dua wartawan yang kemudian enggan ya memberitakan menulis ketika memiliki hubungan spesial dengan orang-orang yang berkasus. Sekedar informasi, ini ada teman saya Pak Trisno ini masih menjadi saksi hidup. Saya pernah ditugaskan bagian saya untuk meliput tindak pidana korupsi yang itu adalah tetangga sekitar rumah saya. Beliau maksudnya. Anda bisa bayangkan. Nah itulah salah satu tantangan terbesar wartawan, bisa membedakan persoalan yang sifatnya personal dengan tugas-tugas profesional. Itu ya menurut saya untuk yang ibu adik perempuan tadi. Kalau yang mahasiswa tadi nanti Pak Prof yang jawab. Tetapi saya ingin tambahkan bahwa tidak sekedar itu, bagaimana kemudian struktur hukum, substansi hukum, dan juga budaya hukum kita harus membangun dari titik nolnya kesadaran hukumnya. Apa itu kesadaran? Itu soal pengetahuan, soal pemahaman, soal sikap dan perilaku kita, masyarakat kita terhadap budaya anti korupsi. Itu yang harus kita bangun melalui pendidikan, melalui informasi-informasi pemberitaan yang dilakukan oleh teman-teman pers. Saya kira tidak. Terima kasih. Jadi ada juga yang bilang teman mahasiswa, sedangkan mahasiswa melapor ke dosennya takut diintimidasi. Bagaimana kalau mahasiswa melapor perkara hukum? Pak Dokter. Baik, terima kasih. Berkaitan dengan pertanyaan dari mahasiswa dan teman-teman pers secara umum, khusus terkait dengan penegakan hukum mengacu pada teori law dan Frisberg. Memang di sini dikatakan bahwa hukum yang baik itu apabila tiga unsur itu dari substansinya, struktur, kemudian budayanya itu apabila berjalan dengan baik, maka penegakan hukum terhadap suatu persoalan itu berjalan dengan baik. Nah, berkaitan dengan korupsi ada hampir ketiga unsur itu tidak terpenuhi kalau dilihat dari segi kajian akademisnya, terutama dari substansi. Tadi saya katakan bahwa korupsi Indonesia ini sampai kapanpun tidak akan berubah, karena itu perlu reorientasi pemikiran kembali tentang konsep korupsi. Korupsi yang kita konsepsikan sekarang ini kan kerugian, kata kerugian keuangan negara. Dari aspek filsafat hukum itu, kerugian itu hanya bisa muncul apabila ada hubungan transaksi dua pihak minimal. Nah,
korupsi yang sekarang berarti ada hubungan transaksi antara negara dengan rakyat, baru bisa menimbulkan apa yang disebut dengan kerugian. Lawan dari kerugian berarti ada keuntungan. Itu kata kerugian. Murni konsep hukum privat kerugian. Kerugian hanya bisa muncul satu peristiwa yang timbul dari hubungan bisnis antara dua atau lebih pihak. Nah sekarang konsep korupsi yang kita anut sekarang ini, mau tidak mau kita asosiasikan hubungan antara negara dengan rakyat. Kalau mengacu pada konvensi Montevideo tahun 1933, entitas negara itu hanya bisa eksis apabila minimal ada 3 unsur. Ada rakyat, ada pemerintah, dan ada wilayah. Dan dalam sistem hukum dimanapun, negara itu tidak boleh berbisnis terhadap rakyatnya. Ini yang harus kita ubah ini, kata kerugian. Saya sering ambil contoh kalau saya mengajar tentang korupsi. Ini negara kan kurang lebih sama dengan keluarga. Konsep keluarga punya keuangan juga. Jadi kalau saya suruh anak saya kasih uang 100.000, tolong belikan rokok sabun atau bungkus. Harganya 30.000. Ketika saya belikan uang 100.000, seharusnya kembali 70.000. Tapi dia cuma kembalikan 50.000. Berarti yang 20.000-nya ini, kalau kita mengambil konsep korupsi, berarti dia korupsi. Artinya anak saya ini telah menimbulkan kerugian keuangan keluarga. Apa betul? Konsekuensinya, kalau menimbulkan kerugian keuangan keluarga, berarti saya bertransaksi, berbisnis dengan anak saya. Anak saya adalah pewaris. Kan yang dijerat korupsi di mana-mana ini adalah anak bangsa Indonesia. Ini yang harus diubah ini, apa? Konsep kerugian. Mungkin kehilangan atau merusak sistem keuangan negara, tapi tidak usah menggunakan kata kerugian. Itu satu dari aspek filosofi. Jadi sampai kapanpun, sepanjang konsep korupsi itu tidak dipikirkan kembali dari aspek filosofi, dia akan habis. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan teman-teman pers, salah satu juga yang menyebabkan penegakan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, tidak mencerminkan aspek tadi, karena istilah kekuasaan. Ini teori dari Hans Kelsen tentang Superbaugesetz. Hukum itu sebagai hierarki sistem. Jadi ada yang paling tinggi. Ini menurut saya tidak betul saatnya sekarang, terutama teman-teman ada di mahasiswa ini melawan, memikirkan kembali. Tidak semua teori yang diajukan oleh para ahli hukum di masa yang lalu itu dapat kita benarkan. Hukum itu sesuai yang disampaikan oleh Plato pada abad ke-4 sebelum Masehi. Hukum itu merupakan landasan pedoman hidup yang sangat fondasi bagi munculnya satu kehidupan yang baik adil dalam suatu entitas. Hukum itu bukan sesuatu yang oleh sebab itu undang-undang dasar itu kan kalau mengacu pada teorinya Hans Kelsen, itulah hukum yang tertinggi, rule the law. Lalu setiap peraturan perundang-undangan mengacu pada teorinya Hans Kelsen itu hanya bisa eksis apabila ada cantelannya, sumbernya. Sekarang kalau di Indonesia undang-undang dasar itu sebagai hukum yang tertinggi, cantelannya dari mana? Kalau PP undang-undang mengacu pada undang-undang. Kalau undang-undang dasar, kalau di Indonesia masih bisa diamplifikasi dan bersumber dari Pancasila. Tapi Pancasila dari mana? Iya, tidak ada cantolan pada filosofi hidup di alam semesta di bumi. Sesuatu eksis itu karena punya landasan berpijak. Itu sebabnya Plato dalam dunia nomoi, satu kehidupan yang adil, yang beradab, yang baik, yang manusiawi. Apabila kehidupan itu berlandaskan pada hukum, bukan berlandaskan pada kekuasaan seperti sebelumnya. Nah ini yang harus dibedakan, dicampur baurkan antara kekuasaan dan kewenangan sampai sekarang. Ini yang menyebabkan sehingga ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau kita konsisten seharusnya undang-undang dasar itu bukan namanya undang-undang dasar 45, undang-undang tertinggi 1945. Tapi kan tidak demikian. Iya, itu dianut oleh semua negara di dunia. Teorinya Hans Kelsen itu seharusnya kita
Jadi sekarang itu sebenarnya kata kekuasaan itu sudah hilang. Kekuasaan itu adalah pedoman hidup yang bersumber dari kehendak individu. Di masa yang lalu, ketika hukum belum lahir, sementara hukum adalah pedoman hidup yang bersumber dari resultante. Itu bedanya. Hukum dan kekuasaan dua-duanya adalah pedoman hidup, tapi satu bersumber dari kehendak individual pribadi sang penguasa di masa yang lalu. Kalau hukum bersumber dari resultante, kesepakatan. Karena itu di masa yang lalu ada game yang mengatakan kita raja adalah undang-undang, kata raja. Memang sumber pedoman hidup dari kehendak sang penguasa. Saya kira itu. Teman-teman untuk dengan hal tersebut kita dialog. Teman-teman peserta talk show kita akan akhiri dengan saya dibisiki Asep tadi. Pencerahan ini penting bagi kita, tapi ada satu pesan yang menyentuh hati. Nanti ditutup closing statement oleh Pak Kajati. Untuk yang ingin bertanya, di sini masih ada Pak Aspidum, Aspiksus, Pak Kasipenkum, Aslitel, dan